وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم.
والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin kami wahai ulama sebagai sebuah kampung yang bagi sisi mana kita masih berdakwah dunia. Orang bapak berjamaah sekalian dunia. Alhamdulillah kita itu bisa masuk dengan iman Islam suatu masalah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi macam-macam sahabat itu Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-insanu wa ashkur. Sampai imam anda bersama orang yang wajahkan maksud orang al-jannah. Anda bersyukur akan tinggal semua harta. Wa tawajjahna maksud bila inna rahmatullah. Wajahkan maksud orang al-jannah. Makalah yang dua dunia dari atau kedua ini panggilan pun hadis al-Rasul yang baik Allah. Barang siapa yang meninggalkan 4 perkara kemudian menuju 4 maka tidak akan surga. Nah, 4 perkara itu apa? Anau masjid itu tidak kau terima di antara kaum yang suatu itu kena buat orang jalan soal tiga orang marah fil qabri bi'an'amlah lawan yang beramal soal salihan ilmu dikatakan bahwa arah persilapan itu. Yang pertama adalah menyusahkan menuju pada maksudnya meninggalkan enak-enakan akbar, kemudian menuju tokoh-tokoh menghadap atau mencari anak itu anak yakni dengan cara konten alam kubur yaitu kelamaan
yang soleh. Artinya bahwa dalam kehidupan awal itu enak-enak itu orang mikir ibadah. Anggap bahwa niat amal hanyalah waktu yang disediakan oleh Allah, istirahat saja. Waktu yang disediakan oleh Allah di waktu malam hari di samping memang untuk istirahat, tetapi di situ disediakan oleh Allah kon ibadah, kon marah orang Gusti Allah. Wah, ojo enak-enakan ning alam dunya tapi di alam kubur awake dhewe iki tenan iki kan. Ciri-ciri wong sing ora mikirke siksa kubur ora enak dalam menjalani kehidupan di dunia ini tenang-tenang saja kalau ayam anggap beda murid ayam satu anggap terus bisa terus tumbuh orang jadi meninggalkan enak-enak itu di alam dunia di dalam arti coba berikan anggap itu ibadah berbuat dalam apa mempersiapkan kehidupan dengan alam itu. Itu saya wal fa'alan umuman ila mizan marang timbangan atau marang mizan. Di antara kawan itu tinggal sokongan atau umuman alam nasi atasi kumpuli alam nasi kumpuli manusia tidak dikelawan hilang watawajahalah madhep sapa bila amil hasanati marang amal li ajli ziyadatina rono amal tambah kebajikan fil mizan. Yang kedua adalah meninggalkan pada derajat awal itu di dalam kehidupan atau di dalam PWN itu. Artinya tidak usah merasa bangga ketika kita melakukan sebuah kebaikan. Ketika kita berbuat baik pun betul usah dulu. Bila orang itu bangun, bila orang itu cemekan, bila orang itu lalai, ya orang itu coba. Jadi mengunggulkan diri. Dan itu seyogianya alangkah lebih baik berbuat kebajikan, tetaplah berbuat kebajikan. Kalau bisa tambah dan tambah, betul bisa dipikir, betul bisa dipikir. Waduh, anggar lakon boleh orang sibuk, anggar boleh berbuatlah kebaikan semampunya dan tidak usah dibandingkan itu dengan yang lain. Meski orang bismillah bisa dibayar ini tak jauh dari menghasilkan laku semuanya. Awal itu kan membanding-bandingkan dengan yang lain. Zaman yang berbeda. Iya, artinya hal seperti itu menjadi kita menuju pada berbuat kebaikan. Sehingga ketika kita selalu berbuat kebaikan, ziyadah di akhir tanpa disadari besok imbalan yang itu sebab itu semua.
Warohata lan ing bila surah lima meninggalkan kepenak menuju pada jalan menuju pada Rasulullah yang mustaqim. Biar tahu akal yang meninggal soal akal badan ing kepenak awal. Wa tawajjahan adab soal ila amali marang amal kusuk kan dikatakan amal al-muluk iman ala surat ini atas Allah. Wadhalika teman-teman madep istiqu biswa istina bilma'asi lawan dikata menedoi kelompok masalah. Yang nomor 3 adalah meninggalkan kepenaan menuju menghadap sebuah perbuatan atau amal sehingga mendatangkan kebaikan-kebaikan. Yang dimaksud silat adalah silat itu ajaran yang lurus, yaitu kebaikan. Jadi jangan kemudian kita kaitkan dengan kebaikan kayak misalnya masing-masing memandang secara garis orang saya dibantu nanti itu memandang kebaikan sehingga Allah jauh ta'awun 'alal ismi wal 'udwan ta'awun 'alal birri wat taqwa ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal ismi wal 'udwan berlomba tulung-tulungan saling tolong-menolong kalian dalam al-birri atau kebaikan wala ta'awanu dan jangan berbuat saling tolong-menolong ala ismi wal 'udwan di dalam kemaksiatan dan kesalahan. Di sinilah yang dimaksud. Awal itu harus nopo enak-enak kan cari berbuat kebaikan ini terus nyate tidur yang saya harus senang. Kan cari lakukan kebaikan sehingga para kata-kata cari kebaikan ya dari Islam hanya ayo saling dukung saling support sehingga kebaikan itu bisa terwujud bersama. Jika ada orang baik jangan biarkan dia melangkah sendirian. Jika ada orang berbuat baik jangan biarkan dia melakukan sendirian. Kasihan dia akan tapi mari kita support bersama, kita dukung baik sehingga kebaikan atau perbuatan baik itu menjadi ringan dapat dirasakan yang bisa disungguh kebaikan. Wasyahwatan bainan nuruti syahwat ila jannati ma'sur. Biar antara yang meninggal semua syahwat itu keinginan atau syahwat. Wa tawajjaha lan semua ila masyaqqatil ibadati ma'a kira-kira upaya ibadah. Fa innal jannata ma'sur min syurga itu kufat dan hukum jannah bil makari lawan perkara dan seperti kama hadis. Yang nomor 4 adalah meninggalkan keinginan syahwat menuju marah saja. Dalam arti meninggalkan keinginan syahwat menuju marah syahwat ibadah. Jadi wong jenenge ibadah kurang masuk ke kanan. Sisa ngomong dari ngaji kepenak ngomong mana hasilnya orang kan hasilnya orang kan belakang kepenak dia udah dimana tapi payah mau perang golongan sehingga seakan-akan perbuatan itu dirindukan sholat dia orang harus sholat bumi-bumi subuh-subuh saya akan
Bisa kamu misalkan di sholat musik, luhur layak istirahat, layak enak di sholat musik, sini tuh enak. Kalau memang perbuatan baik kecil itu tidak enak, perbuatan baik itu tidak enak. Jadi orang enak orang. Cuman kenapa kemudian dirasakan sebuah perilaku ibadah? Karena memang di situ ada nomor ini dasar keimanan. Ada dasar keimanan sehingga hati ini kemudian terkait pada Gusti Allah sehingga secara rohani atau secara batin akan menjadi sebuah kuasa. Tapi kalau dilihat secara logis, secara orang secara logis jenis ibadah bukan artinya sholat subuh berjamaah kosong, justru mana daripada kosong. Kalau badan seperti itu. Tapi karena kita sudah mendasarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sesuatu yang tidak enak itu lama-lama itu bisa menjadi perasaan yang nah, apalagi yang namanya surga itu pasti dimiliki oleh sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang tidak disukai. Karena surga kalau dimiliki dengan sesuatu yang disukai, wongkok betul, berbuat membahayakan, menurut surga. Itu amalan yang itu sakit hati malu. Wal maqamatul asy'atu wal 'ishruna mulai menunjukkan angka bersama itu. An-hamid lafaz saking Imam Hamid al-Lafaz rahimahullah. Anna wasatun min hamid itu kawan yang sopan. Ketika harga dalam mata perkara dengan bisa dilakukan. Itu kalau pernah murid sopo kita lagi harga Fiarga di dalam anak yang masa bisa dilakukan. Faktor nama pun sobat itu menghati dilakukan. Kait kalau pulang terkese membangun bahwa jannah membangun sobat itu hati apa? Fiarga makalah yang nomor 229 Sahihan al-Af'al yang baik menunjukkan ketika seseorang mencari empat perkara di dalam empat perkara justru tidak ditemukan jalan, justru ditemukan pada hari yang lain empat perkara yang lain. Aku akan boleh empat perkara lawan jalan tidak, tapi justru tempatnya pada yang lain di sisi yang lain. Empat perkara itu tolakna lulu soko kita, murid soko kita al-bina yang suci, air yasar yang suci, filmani yang dalam dunia, di dalam saya mencari kesucian dulu. Bahwa jalan menuju kita yang dina, air dina yang sesuatu. Film orang ini dalam air film yang sesuatu. Film isma, lawan Allah, wahai syukur di pelatihan tenang. Hingga akhir mati, naliknya orang ini orang biasa. Mencari kepercayaan seorang mencari syukur, ini syukurnya syukur itu parah lawan panggil itu yang kurang kita
justru terdapat pada hati yang qanaah. Justru terdapat atau ditemukan pada hati yang qanaah dan hati yang tenang ketika sesuatu yang diingini itu tidak terpenuhi, tapi dia masih tenang. Orang yang seperti ini tidak orang yang sebabnya proses jenenge sugih cukup sing jenenge cukup itu ya sepiro sing didapat itu ya wis cukup. Maka orang itu disebut dengan orang yang kaya. Nah, berbeda dengan orang yang sudah secara material, tapi seringkali justru merasa kurang. Wong kalau setidaknya wis koyo-koyo mengalami sebuah koyo-koyo sekarang. Sehingga yang baik itu merasa kurang terus. Sehingga berusaha untuk mencari kekayaan. Karena masih merasa kurang inilah sejatinya orang itu adalah maka kekayaan yang sejati justru berada di hati yang tenang ketika meskipun di dalam kekayaan dia itu punya hati yang tenang merasa. Ya dengan kata lain orang yang konsum syukur Allah boleh segera alhamdulillah syukur qanaah menerima apa sih seseorang ketika sudah mengataskan hidup Allah dia tenang meskipun bayarnya harap netral dituju lagi kayak gini aja cuman kalau yang bayar menerima Allah sendiri hidup dari Gusti Allah syukur Allah sendiri dari Gusti Allah meskipun keinginan banyak dia cuma hanya diam saja dia merasa bagaimana arah ini dia misal rumah dia bersifat kepinginnya dia rumah kepinginnya ya saudara bukan kepinginnya tapi orang yang hatinya sudah kaya meskipun kondisinya seperti itu dia merasa tidak menjadi sebuah persoalan yang harus kemudian harus dipenuhi. Dia sudah merasa cukup Allah semestinya itu sudah memiliki virus anaknya. Emang jadi orang ini misalkan orang biasa. Sehingga hidup dalam kekurangan secara material dia masih tenang, dia masih bisa mengucapkan alhamdulillah bersyukur kepada Gusti Allah sehingga tenang. Berbeda dengan orang yang syukur itu pernah duit itu saya kekayaan sudah banyak, tetapi masih saja merasa kurang sehingga perlu mencari dan mencari. Orang lain, saya bilang sebenarnya, oleh itu dalam hal meski di dalam hal tidak maka sehingga kita bisa merasakan hidup seseorang, kehidupan seseorang yang mencari kadang-kadang mencari ketenangan dengan cara yang itu meletakkan sebuah ketenangan ketika dia merasa dirinya punya kualitas. Saya sendiri kita meletakkan sebuah ketenangan pada jabatan yang tinggi. Justru setelah memiliki jabatan yang tinggi justru malah tidak tenang. Tapi sebenarnya ketenangan itu terletak pada hati yang qanaah, terletak pada hati yang syukur dan bersyukur. Itu semestinya. Wakalakna mureh sopen arba kata itu azawal masyaqqal tegese ora lain fisarwati ing dalam akeh duit ay kasatuan tegese akeh duit bahwa
lagi yang nomor dua adalah di atas hukum kekayaan usaha. Sekarang lebih pada uang. Saya mencari uang dengan harapan saya itu hidupnya enak, kulitnya enak. Nah, ini dijawab juga oleh si Imam Al-Lafaz tadi. Ternyata saya tidak menemukan jalan ketenangan. Saya tidak menemukan ketenangan. Justru saya menemukan ketenangan atau ketenangan waktu mau ditilapilnya di saat kalau ada harta yang sedikit. Karena harta yang sedikit, orang tidak banyak melakukan kesibukan pekerjaan mencari. Dia hanya bisa menikmati secara terbatas sehingga banyak waktu untuk santai. Berbeda dengan orang yang kaya, orang sibuk kaya. Bahkan aku pun tetap tahu itu sepanjangnya itu yang mencari aku sehingga tidak pernah merasakan ini untuk masyarakat. Itu justru ketenangan atau bisa istirahat ketika dia justru di dalam sama seperti itu. Respon yang bergaya orang tidak orang tidak. Kalau tidak itu memperlukan 24 jam. Dari sini ke sampai orang perkara ketenangan kembali lagi pada hatinya seseorang. Bisa nggak bersyukur, bisa nggak berdoa. Awalnya ini kan tidak ada seorang Istilah suci lakukan. Sudah sampai kapan? Kalau sama tapi sekolah. Setelah itu lama-lama resolusi agar data yang enak dihalal waktu dalam kelamaan mengisi penuncik. Wanuril basyatan ada punya waktu kuril marjuni dan tekanikan dan arafin yang mati dari buaya dan mati kumah orang musik kan dan sejauh ini wajah dalam tapi enak fil badan sahihi saya ini mencari kenikmatan dengan mengocak atau dengan makna yang enak, dengan penglihatan pandangan yang tidak enak, dengan sesuatu yang banyak orang sesuatu yang bisa memberikan manfaat. Dengan itu dia mencari kenikmatan di situ. Kalau sakit orang terus boleh sakit. Bertanya mau kesel enak. Terus datang kesel. Istilah pernah mancing dan itu dilakukan justru tidak menemukan kenikmatan yang sebenarnya ditemukan terletak pada badan yang sehat. Apapun kondisinya, keinginan apapun bisa dipermanfaatkan badan itu sehat. Baik duitnya akeh, baik duit sedikit, kenikmatan bisa timbul kalau saya makan nikmat sehat itulah nikmat yang besar sekali
yang harus kita syukuri sehingga kesehatan ini bisa kita pergunakan. Kalau mau mencari semua kemudian kesehatan ini gunakan sesuatu. Awalnya dari ibadah bisa proses nyaman, bisa proses enak, karena jalan kondisi. Awalnya dari yang bergabung kosong, di sini pasti berkosong, tapi nyaman. Awalnya dari awalnya dari siapa masalah dan bisa nyaman. Bukan bahwa itu tidak bisa, dalam arti masih ada harapan permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Coba bayangkan yang itu masalah itu terus punya orang susah, tambah punya, jadi malah apa ya? Maka dalam situasi dan kondisi apapun, ketika kita masih diberi kesehatan, wah, naik bersyukur mengucapkan alhamdulillah pergunakan kesehatan itu pada kami. Jangan sia-siakan apa yang kita sambut. Hanya perkara-perkara sederhana semua orang. Wakalah resolusi al-ilmu itu fibat yang sebagai tidak mengangkat. Aku ini boleh dengan kondisi yang dengan asumsi bahwa para guru boleh belajar berdasar pengetahuan full pengetahuan. Justru fawajar manusia tersebut bukan apa ilmu fibat menjadi ilmu tentang justru tidak apa yang akan berlakunya cara nah saya mencoba sama dia juga silakan berkata menjawab mau berkata bocah atau jual sarane dengan kita dari kelas nah itu justru tidak baik. Justru tidak baik. Dia nak panjang anak tersebut punya karakter yang baik, punya watak yang baik, sehingga meskipun dia diberi sama senaknya, sama mau ya orang yang belajar pergunakan segala sesuatu. Karena saya bocah terus dijual anak tambah disekai jajan uang saku tambah mana, mesti bikin jajan, mesti bikin jajan. Nah penggolek itu kondisi luar, akhirnya punya apa namanya? Pikiran masih oleh, pikiran masih ada sebesar mikir. Jadi kalau menjadi sesuatu, kalau mikir itu benar-benar ada masih ngantuk. Mungkin itu kelemahan seorang itu pada saat saat gagal-gagal dunia, saat waktu sama lagi ngantuk terus bunyi, terus bunyi. Terus paling bahasa susu sarapan apa yang digawe pola kalau anaknya terus yang bergaya itu lemah demikian pula orang belajar ketika belajar dengan kondisi dunia maka belajar justru tidak meminta justru akan wafil musahaman dalam naskah yang lain watalah menanggung sopan sehari sekolah iblis fil ardi dalam bumi fawajan bisa ayat maksumah dan bisa aku ini boleh rezeki di bumi tapi orang itu mungkin langit maksudnya
ini memiliki pembagian keuangan Gusti Allah. Ini perlu kita sadari atau perlu kita pahami betul bahwa rezeki seseorang itu bukan ditentukan sejauh mana dia usaha, sejauh sekeras apa dia bekerja. Kerasnya seseorang bekerja tidak menentukan hasil tetapi justru rezeki itu datang dari langit dalam arti sesuai dengan tanggungan Gusti Allah. Jadi bekerja keras itu jangan dijadikan ukuran seseorang yang bisa masuk di orang yang seperti enggak dilakukan. Jika kerasnya sebuah pekerjaan dijadikan sebagai standar kesuksesan seseorang atau kekayaan seseorang, maka mungkin orang yang bekerja berangkat dari subuh pulang menjelang maghrib mungkin itu yang paling ada. Jika standar kepandaian atau ilmunya seseorang bisa menjadi standar kekayaan seseorang, mungkin para profesor atau orang yang paling kaya. Jika apapun itu jabatan adalah standar kekayaan seseorang, mungkin presiden adalah orang yang kaya. Tapi buktinya profesor sebelah pengangguran, presiden sebagai pengangguran, meskipun ya orang sedikit kayak pemimpinnya. Maka itu bahwa rezeki seseorang itu justru rezeki dari Gusti Allah. Kadang-kadang si bekerja orang harus mangkat jam 10, balik jam 10, kadang-kadang sing ijazah SD nyatane sugih yo pirang-pirang kae sing ijazah tekan dokter disuruh pirang-pirang. Nah, artinya bahwa rezeki itu bukan datang dari bumi, bukan diatur di bumi. Artinya di bumi itu sekarang motor sopir berdasarkan pekerjaan, bukan, tetapi justru rezeki itu datangnya dari langit dalam arti Allah yang nah, oleh karena itu sikap kita dalam rezeki Allah itu yang bergawe tetap yang bergawe imam wa amal dijadikan hadir Gusti Allah konten. Sehingga yang berjalan ini dalam konteks ibadah dengan upaya itu wis dadi keputusane Gusti Allah, wis dicatat dari Gusti Allah. Lapak pengkang suci ya alhamdulillah. Malah disebut ya orang masalah. Sing penting aku kerja iki pelaksanaan perintah yang Gusti Allah. Sing jenenge pelaksanaan perintah Gusti Allah kok karo ibadah. Sing jenenge ibadah kudu disyarat hukumnya aja kos ibadah ya Allah. Lamun yang digawe sesuai sebagai tukang ya tukang sing bener ya. Maka ibadah bener ya aja masih dari tukang sing curang. Lamun dari pedagang piye carane ibadah dagang yang sah yo kecepatan piye carane ibadah dan seterusnya. Maka sebenarnya ketika kita bekerja dimaknai dalam konteks ibadah, orang mau diri, orang bersyukur bisa nyala dengan bergawe bersyukur. Mereka orientasi kerja untuk semangat aku, giliran dagang sendiri bersyukur, giliran apa itu ngambil gawe Jakarta memang juga pekerjaan sendiri bersyukur. Utawa mulai yang bergawe kesehatan bersyukur. Tapi coba itu dengan ibadah. Dagang dengan ibadah. Gusti Allah dengan ibadah. Dia dagang dengan ibadah.
sepion sadar kami maksud apa ini bukan untuk masuk dari tak cukup nah dalam mengambil rezeki man awal itu dengan perjalanan Allah kemudian saat ini isi terus nyambut kiri tanya ini badai itu gimana payah ini sak payah di payah orang dulu tapi akhirat konsumsi payah orang dulu pada tetap terkenal besar orang sekali besar itu ada orang besar tapi ojo sendiri syukur ya itu hasanah dan jaya saya sunnah ومنكم تقبل. Waalaikumsalam.